Mari kita masuk di dalam saat teduh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mazmur 100 ayat yang keempat dan kelima mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu, kita memiliki Allah yang luar biasa baik buat kita semua. Pagi hari ini kita mau mengatakan sebelum kita mulai ibadah kita mau mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Dan kita mau bersyukur, berterima kasih buat Tuhan. Buat berkat kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, nyanyikan dengan imanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu
Tuhan, kami amini pujian yang baru saja kami nyanyikan. Bahwa kasih-Mu begitu besar dan begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Bahwa berkat-Mu selalu baru setiap hari, di sepanjang hidup kami. Tuhan, karena kasih dan berkat-Mu itulah kami dapat ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Dan karena kasih dan berkat-Mu itu juga Tuhan, kami datang beribadah pada pagi hari ini. Untuk bersama-sama dengan saudara kami seiman, kami mau menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, penuhi hati kami dengan sukacita pada saat kami menyanyi, memuji Engkau. Kau ringankan, Kau pulihkan, Kau angkat beban di hati kami ya Tuhan. Yang datang dengan segala persoalan, pergumulan, kesesakan, kesulitan, dan bahkan kesedihan. Tuhan, Kau teguhkan dan Kau tumbuhkan iman kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hari ini juga hari yang istimewa bagi kami. Karena pada hari ini kami akan meneguhkan satu lagi hamba Tuhan untuk menjadi pendeta Gereja Petra Indonesia, yaitu Bapak Jonathan Prasetya. Tuhan, kami mau menyerahkan beliau beserta dengan seluruh tim pelayanan di GPI ini ya Tuhan. Mulai dari gembala, hamba-hamba Tuhan, majelis, diaken, dan seluruh kami yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Ke dalam pimpinan-Mu, biar Kau sendiri yang arahkan perjalanan kami ya Tuhan. Dan Kau sendiri yang memberkati kami ya Tuhan. Agar kami boleh terus bekerja melayani, membesarkan nama-Mu, dan meluaskan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, berkati jalannya ibadah pada pagi hari ini. Bertatalah mulai dari awal sehingga pada akhirnya. Dan bila ada roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap yang mau mengganggu jalan ibadah ini, kami bersahati menolaknya dan menghancurkannya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Beracara Tuhan, kami siap mengikutinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu duduk, lihat kiri kanan depan belakang. Beri salam, katakan Tuhan Yesus memberkati. Allah kita dahsyat dan berkuasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Silakan duduk Bapak Ibu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah kita dahsyat Bapak Ibu. Haleluya. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi.
Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Yo. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi padinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi padinya. Bersiap maju janganlah lengah, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Segala raja. Berikan selamat buat dia. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya undang Pendeta Yung untuk doa pengakuan dosa. Kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kepadamu Tuhan kami saat ini datang karena kami tahu persis di hadapan-Mu tiada seorang pun yang boleh benar jikalau bukan karena anugerah-Mu. Di hadapan-Mu jikalau bukan karena penebusan-Mu, kami adalah orang-orang yang layak menerima murka Tuhan. Bahkan setelah kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, kami masih sering jatuh bangun di dalam kelemahan kami.
Tuhan, saat ini ketika kami merayakan sukacita beribadah di tempat ini, pada saat yang sama kami menyadari bahwa kami sedang datang ke hadirat Allah yang Maha Kudus, yang sesungguhnya tetap mampu melihat apa yang ada di dalam pikiran dan hati kami. Tuhan, biarlah sekali lagi dengan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan, kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami, berikanlah kepada kami Tuhan pengampunan atas dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan yang bahkan mungkin sudah kami lakukan sepanjang 8 hari di dalam tahun yang baru ini. Sekalipun pada awal tahun ini kami sudah mengambil tekad untuk hidup mengikut Engkau. Ya Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa mendengar doa yang keluar dari hati kami yang terdalam. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika kami mengakui dosa-dosa dengan kelemahan kami, Engkau Allah yang setiawan, yang menghapus dosa kami, sekalipun merah Kau jadikan putih seperti bulu domba. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau bersyukur untuk apa yang sudah kami boleh lakukan dalam doa ini. Dan kami percaya anugerah-Mu dan damai sejahtera-Mu sekali lagi memenuhi hati kami. Dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Karena kami tahu kami ada saat ini semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tiba saatnya kita akan melakukan prosesi peneguhan Pendeta Yonatan Prasetya sebagai Pendeta Gereja Petra Indonesia. Ayo, silakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tanpa terasa sudah 1 tahun Pak Yonatan Prasetya melayani bersama kita di Gereja Petra Indonesia. Dan pada hari ini dengan penuh sukacita dan dalam pimpinan Tuhan, kami akan melakukan peneguhan Bapak Yonatan Prasetya menjadi Pendeta Gereja Petra Indonesia. Kami mohon kehadiran Bapak Yonatan dan istri ke depan, dan upacara akan dipimpin oleh Bapak Yonatan. Mari jemaat kita menyanyikan lagu Aku Berserah, Aku Berserah. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bapak Yonatan Agus Prasetya mewakili seluruh penatua daripada Jemaat Gereja Petra Indonesia. Izinkan saya untuk bertanya untuk beberapa hal kepada Bapak Yonatan. Yang pertama, apakah Anda, dalam hal ini Bapak Yonatan Agus Prasetya, percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman yang diwahyukan oleh Allah dan membawa kepada kita satu pengetahuan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus, dan Alkitab diberikan oleh Allah juga sekaligus menjadi standar mutlak bagi kehidupan kita umat percaya untuk berkenan kepada Allah dan manusia. Ya, saya percaya. Yang kedua, apakah Bapak Yonatan bersedia diteguhkan sebagai Pendeta Gereja Petra Indonesia dan mengikuti semua aturan yang ada sesuai dengan anggaran dasar Gereja Petra Indonesia? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Dan yang terakhir, apakah Bapak Yonatan Prasetya berkomitmen untuk melayani secara penuh waktu di Gereja Petra dan bekerja sama dengan gembala, hamba Tuhan yang lain, serta segenap penatua jemaat, bersedia memperhatikan setiap domba-dombanya dan membina mereka sesuai dengan ajaran Kristen yang benar? Ya, saya bersedia. Bahwa Pendeta Yonatan sudah bersedia, Saudara Yonatan sudah bersedia, maka sekarang mewakili seluruh penatua bahkan jemaat, kami penatua akan meneguhkan Bapak Yonatan sebagai pendeta di Gereja Petra.
Mari segenap penatua kita angkat tangan. Dalam nama Allah Bapa yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai gerejanya sepanjang zaman. Dan dalam nama Roh Kudus yang memberikan kuasa dan karunia kepada gereja. Hari ini kami penatua Gereja Petra Indonesia meneguhkan Bapak Jonathan Agus Prasetya menjadi pendeta Gereja Petra Indonesia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kepadamu kami berdoa dan memohon. Berikanlah kepada kami semua, segenap penatua dan diaken bersama-sama dengan para hamba Tuhan, hati yang mengasihi dan hormat akan Tuhan. Sehingga kami bisa sehati sepikir dan saling mendukung dalam pelayanan. Berikanlah kepada kami karunia yang berbeda-beda untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan dengan demikian kami, Gereja Petra Indonesia, bisa Tuhan pakai menjadi terang yang menuntun zaman dan menjadi bahtera yang membawa umat tebusan-Mu sampai tiba di pelabuhan abadi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan menghadap ke depan. Mari sekali lagi kita menyambut Silakan duduk Bapak Ibu. Lebih dari segalanya kami ingin Engkau Tuhan. Kami ingin lebih dekat dan bersekutu dengan Tuhan. Ini doa kami, jadikan kami hamba yang setia kepada Engkau. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan,
Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, kami ingin dan kami perlu Engkau Tuhan. Tiada artinya ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Seperti pujian ini ya Tuhan, kami merindukan ini sungguh-sungguh menjadi doa kami dan terwujud di dalam kehidupan setiap kami. Kami menjadi hamba, kami menjadi anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan, untuk senantiasa terus memuliakan Tuhan, menjadi penyembah-penyembah-Mu dan menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Dan kami sadar satu hal ini bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu kami ingin terus bergantung pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pedoman. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam hidup kami dan dasar bergereja kami Tuhan. Kami mau mengandalkan firman-Mu. Kami mau diatur, kami mau dituntun, kami mau diarahkan oleh firman-Mu yang hidup. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Kiranya berikan hati yang lembut. Hati yang mau mendengar, hati yang taat, hati yang merindukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bukalah hati kami lebar-lebar, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk doa support dari Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya dan juga keluarga saya. Saya merindukan ini bisa bersama-sama dengan saudara kita melayani bersama di Gereja Petra Indonesia dan penuh dengan ucapan syukur. Kepercayaan yang Tuhan berikan selalu ada beban dan tantangan di depan. Selamat Pak, tambah beban pelayanan, begitu ya. Tetapi biarlah ucapan syukur dan sukacita juga terus bertambah di dalam melayani Tuhan. Dan itu juga terwujud di dalam Bapak Ibu sekalian. Tema yang saya pikirkan yaitu tentang berkat ucapan syukur. Dan kita akan sama-sama melihat Kejadian 29 ayat 32 sampai 35.
Kejadian 29 ayat 32 sampai 35. Saya akan bacakan buat setiap kita. Kejadian 29 ayat 32 sampai ayat 35. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara, biasa di awal tahun kita selalu memikirkan resolusi. Saudara, apa yang kita akan capai di tahun ini? Ada target-target tertentu mungkin Bapak Ibu sudah pikirkan mulai dari akhir tahun lalu. Lalu biasanya kita melakukan resolusi, kita giat melakukannya, tetapi tanpa sadar saudara masuk di dalam bulan Januari, Februari, Maret, saudara mulai kendor, apalagi masuk di dalam pertengahan tahun, bahkan akhir tahun kita melakukan lagi resolusi di tahun depan, saudara. Itu biasanya yang terjadi. Tetapi dengan berkat ucapan syukur ini, saudara, kita bisa sama-sama melihat bagaimana ketika kita memandang ke depan, saudara, kita bisa melihat menengadah ke atas apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita sehingga itu menjadi kekuatan ketika kita menjalani hidup dan pelayanan kita di hari depan. Amsal 27 ayat 1 dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di hari itu. Jadi biasanya saudara kita memikirkan apa yang kita akan lakukan di hari depan saudara. Tetapi saya mengajak setiap kita mungkin ada cara yang lain untuk kita bisa bertahan. Untuk kita sampai di akhir tahun ini bahkan di tahun-tahun berikutnya. Yaitu dengan bersyukur. Saudara, ucapan syukur yang pertama dalam Alkitab ternyata diucapkan oleh seorang wanita dalam keadaan bukan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang pahit. Dikatakan sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang diucapkan oleh Lea, saudara-saudara. Ucapan syukur yang pertama. Dan saudara pasti tahu kisahnya, konteks pada saat itu, Yakub bekerja 7 tahun demi mendapatkan Rahel. Wanita yang dinanti-nantikan untuk menjadi pendamping di dalam hidupnya. Yakub sangat mengasihi Rahel. Tetapi saudara-saudara apa yang terjadi? Yakub sudah bekerja 7 tahun, saudara, tetapi belum diberikan oleh Laban. Sampai dikatakan 7 tahun itu dirasa beberapa hari saja. Sudah luar biasa sekali kalau orang sudah jatuh cinta ya seperti ini. 7 tahun waktu yang lama, 2 kali pandemi saudara. Tetapi hanya dirasakan itu beberapa hari saja. Saudara pernah mengalami hal ini? Rasanya pandemi sangat lama sekali bukan? Dan cukup sampai hari ini saja. Jangan terulang lagi. Tetapi saudara-saudara, Yakub dia bekerja 7 tahun, dirasa hanya beberapa hari saja. Nah saudara, kemudian Laban memberikan Lea. Ayah mertuanya berkata begini, kebiasaan di keluarga kami itu kakak perempuan harus terlebih dulu menikah, baru adiknya. Jadi Lea dulu, baru nanti Rahel begitu ya. Jadi dealnya begini saja, kalau nanti
kamu kunikahkan dengan kakaknya Lea, maka 7 hari kemudian ya kamu akan mendapatkan Rahel, adiknya. Ya, tapi ada satu syarat. Syaratnya adalah tambah lagi bekerja 7 tahun lagi. Waduh saudara, ini ya syarat yang luar biasa dan itu tidak masalah bagi Yakub. Dan kemudian saudara, Lea dimadu. Dan kemudian Yakub benar-benar terbukti ternyata lebih cinta Rahel ketimbang Lea. Saudara, ini konteks yang kita akan bahas, saudara. Bagaimana mungkin bisa bersyukur dengan kondisi seperti ini. Saudara, kalau saudara dan saya ada di dalam posisi Lea, kira-kira perasaan kita seperti apa? Pasti sangat kecewa, sangat sedih, sangat kesal. Pagi-pagi mungkin Lea sudah dandan cantik-cantik, membuat kopi yang nikmat dan harum kepada suami, membuat masakan yang enak, begitu ya. Lalu kemudian Yakub biasa. Tetapi waktu Rahel yang membuatnya makanan biasa-biasa, kopinya juga kurang nikmat, begitu kan? Waduh, enak banget, aduh luar biasa ya. Saudara coba bayangin saudara ya, hal seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita. Lea seharusnya sakit hati saudara, harusnya dia mengurung diri. Seharusnya dia mungkin tidak tahan akan hidup ini, saudara. Tetapi itu semua tidak terjadi di dalam hidup Lea. Justru malah ia bersyukur, dikatakan sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, tahukah ada 3 berkat yang Tuhan siapkan kepada Lea dan juga kepada setiap kita kalau ada ucapan syukur yang mengalir dari dalam hati kita. Dan kita akan belajar juga ucapan syukur yang mengalir dari Lea, kemudian Tuhan menyediakan berkat kepadanya. Saudara, yang pertama, berkat yang pertama, Lea menjadi pribadi yang positif. Saudara, menjadi pribadi yang positif biasanya dimulai dari pikiran yang positif. Saudara, pasti Lea juga manusia yang biasa. Saudara, pasti juga ada pikiran-pikiran negatif pada saat itu. Nah, salah satu pikiran negatif yang membuat sangat sulit kita atau Lea pada saat itu mengucap syukur adalah iri hati. Amsal 14 ayat 30 dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati itu membusukkan tulang. Pada saat itu saya percaya saudara, Lea iri kepada adiknya. Kenapa? Karena Rahel parasnya cantik. Dikatakan dalam Kejadian 29 ayat 17, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Mungkin itulah yang menyebabkan kenapa Yakub lebih sayang, lebih cinta kepada Rahel. Nah, di sini saudara, Lea sangat iri kepada adiknya. Rahel gimana? Rahel juga cemburu kepada Lea. Kenapa? Karena rahimnya subur. Kita lihat Kejadian 30 ayat yang pertama. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Jadi ini kakak beradik saling iri-irian, saudara, saling jealous satu dengan yang lain, saudara. Lea matanya kurang berseri, parasnya kurang cantik, gitu ya. Tapi subur begitu. Kemudian Rahel yang lebih cantik tapi mandul. Tetapi saudara, Lea memilih untuk bersyukur. Nah, disitulah inner beauty-nya mulai terpancar saudara. Orang yang mau bersyukur saudara, bukan cantik di luar tetapi dari dalam hatinya menunjukkan aura yang positif. Pikiran yang positif akan memunculkan pribadi yang positif. Pikiran yang negatif memunculkan pribadi yang negatif. Semakin banyak berkeluh kesah, komplain saudara, makin kita menjadi pribadi yang negatif.
Nah dengan ucapan syukur ini ternyata saudara, iri hati Lea makin berkurang, kasih Tuhan makin bertambah dan Lea menjadi pribadi yang positif. Dan menurut seorang ucapan syukur itu adalah salah satu cara agar kita bisa mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang sangat berlimpah, saudara, seringkali diganjal dengan satu pikiran yang negatif, yaitu iri hati. Tuhan mengasihi sama rata. Kasih Tuhan sama bagi setiap kita. Tetapi ada yang merasa sedikit. Ada di bagian lain merasa kasih Tuhan begitu berlimpah. Padahal kehidupannya juga tidak mudah. Kenapa bisa seperti ini? Mungkin penyebabnya adalah salah satu pikiran negatif, yaitu iri hati. Ketika pikiran iri hati itu dibuang, maka kasih setia Tuhan itu akan terus mengalir. Dan kita merasakan, saudara, makin peka terhadap kasih Tuhan. Nah saudara-saudara, bukan hanya pikiran iri hati, tetapi kita bisa melihat di dalam bagian lain, Efesus 4 ayat 31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah saudara-saudara, Tuhan menunjukkan berkat bagi anak-anaknya. Tetapi ada sebagian menerima berkat dengan ucapan syukur, ada sebagian menolak tanda kutip berkat tersebut dengan menyimpan hal-hal yang negatif tadi sehingga berkat Tuhan itu tidak jadi tersalurkan dan diterimanya dengan ucapan syukur. Saya membaca kisah seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Saudara pasti sangat familiar bukan dengan tokoh penemu yang menjadi legend sepanjang sejarah. 10.000 penemuan saudara-saudara. 9.500 sekian kalau tidak salah. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa menikmati buah penemuannya. Pada saat itu ia menemukan lampu pijar. Bayangkan kalau Thomas Alva Edison menyerah pada saat itu, apa yang terjadi pada hari ini. Nah saudara-saudara, Thomas berkata begini, kalimatnya positif sekali. Saya tidak gagal 10.000 kali, tetapi saya berhasil menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil. Nah ini orang yang positif. Saya tidak gagal 10.000 kali, tetapi saya berhasil menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Dan dikisahkan saudara, waktu Thomas masih kecil, gurunya itu menuliskan surat kepada mamanya. Thomas waktu kecil bertanya, "Ma, itu surat dari siapa?" "Dari guru kamu." "Apa suratnya, isinya apa?" "Guru kamu menceritakan, nak, kamu ini anak jenius sekali. Saking jeniusnya sampai gak ada guru yang bisa ngajarin kamu, nak. Jadi mulai besok kamu gak sekolah ya, nak." "Loh, gak sekolah? Terus gimana belajar?" "Belajar sama mama. Belajar di rumah sama mama." "Oh gitu, asik, gak sekolah lagi." Begitu ya. Terus kemudian mamanya yang ngajarin anaknya sekolah. Puluhan tahun kemudian dia menjadi penemu terbesar sepanjang sejarah, saudara. Sangat luar biasa dan terbukti ini jenius, begitu kan. Nah kemudian sudah tua, sudah dewasa, mamanya juga sudah lama meninggal. Si Thomas Alva Edison ini membongkar gudang, membereskan rumahnya, lalu menemukan secari kertas. Nah ternyata kertas itu adalah suratnya pada waktu itu, saudara, masih disimpan. Lalu dia ngelihat dan dia sangat merinding, saudara. Kenapa demikian? Karena isi suratnya ini adalah seperti ini. "Ibu, anakmu itu terlalu bodoh. Tidak ada guru yang sanggup mengajar anakmu di sekolah. Kami keluarkan dari sekolah biar Anda mengajar anakmu sendiri." Thomas baca surat itu bergetar dan nangis. Kalau surat itu betul-betul saya baca dengan kalimat yang seperti ini, tidak mungkin saya bisa menjadi orang yang berhasil. Menjadi penemu seperti ini.
Itu sebabnya Thomas punya pikiran yang positif, yang baik. Karena mamanya mengajarkan juga hal yang baik kepada anaknya. Saudara, kita sebagai orang tua, apakah kita mengajarkan hal yang positif kepada anak kita? Apakah ucapan syukur lebih banyak dinyatakan kepada anak-anak kita? Atau keluh kesah, celaan yang lebih banyak yang kita berikan? Ketika kita memberikan firman Tuhan, hal yang baik kepada anak-anak kita, maka percayalah, anak-anak kita juga akan menjadi pribadi yang positif, yang Tuhan akan pakai secara luar biasa. Berkat yang kedua, Lea fokus kepada Tuhan, tidak lagi pada pasangannya. Lea fokus kepada Tuhan, tidak lagi pada pasangannya. Saudara, dari perikop yang kita baca tadi, ternyata nama yang diberikan Lea kepada anak-anak itu menandakan kondisi batinnya Lea, saudara. Anak pertama, saudara, dinamai Ruben. Kenapa? Karena Tuhan mendengar kesengsaraanku. Tuhan mendengar, itu namanya Ruben. Lalu kemudian anak kedua, Simeon. Tuhan, saudara, melihat, yang Ruben itu Tuhan memperhatikan, saudara. Tuhan memperhatikan. Yang Simeon, Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai, diberikannya anak ini kepadaku. Maka anak itu dinamakan Simeon. Lalu tetap tidak dicintai sama suami. Kemudian anak ketiga lahir, dinamakan Lewi. Artinya apa? Pengen supaya suamiku lebih erat kepadaku. Aku pengen ini Tuhan, aku udah memberikan anak yang ketiga ini kepada suamiku. Pengen supaya apa? Supaya suamiku erat denganku seperti engkau yang erat padaku. Tidak dikasihi oleh sang suami lagi. Sampai anak yang keempat. Saudara, Lea tidak berharap apa-apa lagi. Tidak berharap apa-apa lagi dari aku. Kali ini anak yang keempat. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Mau suamiku mengasihi aku, mau suamiku erat padaku, mau suamiku berpaling, mau suamiku tidak sayang sama aku mau bersyukur sama Tuhan. Wah, ini luar biasa sekali, saudara. Ucapan syukur Lea ternyata mendatangkan kekuatan. Untuk Lea akhirnya bisa bertahan di dalam masalah keluarga yang mungkin menjadi beban yang sangat besar yang dia harus pikul. Ini juga bukan kesalahannya, saudara-saudara. Kesalahan ayahnya bukan Laban. Di balik skenario itu Lea tidak tahu apa-apa. Ini sebuah permainan dari ayah. Tetapi Lea berkata, aku akan bersyukur. Saudara, dengan bersyukur kita belum tentu masalah beres. Tetapi dengan bersyukur itu kita mendapatkan kekuatan yang besar. Mendapatkan energi yang lebih untuk bisa mengatasi masalah. Dan dengan bersyukur seperti Lea ini, saudara-saudara, fokus kita bukan melihat lagi berkat-berkat Tuhan, tetapi akan terfokus kepada sang pemberi berkat, yaitu Tuhan. Seolah-olah Lea sadar, berkat keluarga, anak-anak yang baik ini bukan segala-galanya bagiku. Tetapi engkaulah yang menjadi segala-galanya Tuhan. Aku bersyukur akan engkau. Berkat yang ketiga, saudara. Lea dipakai menjadi saluran berkat Tuhan. Saudara, tahukah kita dari garis keturunan Lea, saudara, bersama budaknya Zilpa, muncul 8 suku Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon. Lalu kemudian Rahel, dari garis keturunan Rahel dan Bilha hanya 4 suku saja. Dan Naftali,
Yusuf dan Benyamin. Tahukah saudara, dari garis keturunan Lea muncul generasi imam. Harun dan Musa dari suku Lewi. Pemimpin besar yang luar biasa Tuhan pakai. Dari keturunan Lea. Tahukah saudara-saudara, Daud juga dari keturunan Yehuda. Lea, bukan Rahel. Dan tahukah saudara-saudara, Yesus Kristus anak Daud, Mesias dari suku Yehuda. Dalam hati kecil mungkin berkata, kenapa Yesus tidak lahir dari Yusuf dan suku Yusuf dan Benyamin? Ternyata Tuhan pakai Lea untuk menjadi saluran berkat. Dari keturunannya muncul orang-orang besar sepanjang sejarah. Pemimpin-pemimpin besar, bahkan Mesias juru selamat dunia dari keturunan Lea. Dan yang paling mengharukan, saudara, di akhir hidup Yakub, ia berpesan kepada anak-anaknya agar yang dikuburkan di samping Yakub di dalam kematian, dalam penguburannya adalah Lea. Yang menarik bukan Rahel yang dikubur di samping Yakub, tetapi Lea. Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, dan Yakub, Lea. Seolah-olah firman Tuhan ingin berkata seperti ini, kondisimu tidak berubah, Lea. Engkau tetap pahit. Suamimu tidak berubah, Lea. Tetapi aku sedang menyiapkan generasi berikutnya. Dan aku akan memberkati anak cucu. Aku akan memberkati setiap mereka. Aku akan pakai setiap mereka menjadi saluran berkat. Jadi belum tentu ketika kita mengucap syukur langsung kondisi berubah, masalah beres, saudara. Mana berkat Tuhan, mana kita mungkin akan bertanya-tanya. Tetapi saudara-saudara, selangkah lebih di depan Tuhan sedang menyiapkan sebuah berkat yang indah bagi anak cucu kita. Amin, saudara. Meskipun kondisi tidak berubah, meskipun hidup kita tidak tambah kaya, hidup juga biasa-biasa saja seperti ini. Siapa yang tidak bahagia, saudara, ucapan syukur kita ternyata didengar Tuhan. Dan Tuhan sedang menyusun rencana yang baik buat keturunan kita di depan. Saudara, saya tidak tahu kondisi kita hari ini. Apakah kita dalam kondisi yang baik-baik? Bersyukurlah kalau kondisi kita baik-baik. Tetapi mungkin kita dalam hidup yang sulit, kegentaran yang tersendiri di tahun 2023 ini, di depan rasanya sepertinya gelap, saudara, tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Makin kita membuat resolusi di depan, kita makin stres, kita makin bingung, saudara, apa yang harus kita akan capai. Tetapi bersyukur, itu akan melegakan hati. Semakin kita mengandalkan Tuhan, kita berharap dalam penyertaan Tuhan, saudara-saudara. Dengan bersyukur, itu menjadi kekuatan kita. Dan kita menerima kasih Tuhan yang berlimpah. Dengan bersyukur, saudara-saudara, Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani hari depan kita. Karena itu bersyukurlah di dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mari kita baca sama-sama sebagai penutup khotbah pada hari ini. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita tunduk kepala, mari kita tenang sejenak. Saudara, kita merenung akan firman Tuhan. Saudara, apakah ucapan syukur terus keluar dari hati yang terdalam, atau hanya sekedar muncul di bibir
Karena kewajiban orang Kristen adalah mengucap syukur. Apakah saudara saat ini sedang mudah untuk mengucap syukur? Ketika kita mengalami hidup yang tidak mudah, saudara, saya percaya mengucap syukur itu menjadi jalan keluar. Saudara bersyukur untuk segala keadaanmu. Bersyukur untuk segala kesulitan hidup. Ternyata Tuhan bentuk engkau, bukan? Bersyukur untuk sakit penyakit yang Tuhan izinkan. Bersyukur untuk konflik keluarga yang pernah terjadi. Karena itu mempertajam relasimu dengan pasangan. Bersyukur jikalau perusahaan saudara pernah bangkrut. Karena engkau sedang menemukan cara yang tidak berhasil. Tetapi ada keberhasilan yang Tuhan berikan di waktu mendatang. Bersyukur jikalau engkau pernah mengalami kedukaan. Karena bukan pasanganmu yang menjadi sandaran hidupmu. Bukan anakmu, bukan orang tuamu yang menjadi sandaran hidupmu. Tetapi Tuhan. Dan Tuhan begitu mengasihi anggota keluargamu. Karena itu Tuhan memanggil dia pulang. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi nuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Melengkapi dengan Roh-Mu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus kau dengan kuasa-Ku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injil-Mu. Bersatulah dan majulah membangun kerajaan-Mu. Ku pilih kau, ku utus kau, ku akan menyertai-Mu. Ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku, Tuhanku. Kami satu, kami maju membangun kerajaan-Mu. Pimpin kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Suci. Pimpin kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Suci. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru untuk yang tanggal 1 tidak ikut kebaktian di tempat ini. Jadi belum terlambat, baru 8 hari. Ada satu hal yang mau saya sampaikan untuk kita ketahui, khususnya untuk jemaat. Tanggal 11 hari Rabu kita akan merayakan HUT yang pertama daripada Gereja Petra Indonesia. Akan diadakan kebaktian pengucapan syukur di tempat ini jam 6 sore. Ya. Jam 6 sore hari Rabu tanggal 11 kita akan mengadakan perayaan HUT yang pertama daripada Gereja Petra Indonesia. Itu yang boleh saya sampaikan, luangkan waktu untuk hadir. Sebagai sebuah ekspresi kita bersyukur untuk anugerah Tuhan sampai sejauh ini. Selanjutnya dari tempat saya melihat ke atas, juga ke bawah, banyak bangku kosong. Dan saya bersyukur, dan kan baru aja diajarin sama Pak Jonathan, ya, sama pendeta kita. Saya bersyukur berarti itu kesempatan bagi saudara-saudara membawa banyak teman untuk datang ke gereja ini. Kalau sudah penuh kan saya tidak bisa ngomong gini. Ya kan? Jadi bersyukur masih banyak bangku kosong yang memberikan kepada kesempatan saudara untuk mengajak teman. Mau mengajak teman pada hari Rabu, monggo. Mau hari Minggu yang akan datang, oke. Biarlah tempat ini kita pakai menjadi satu kesempatan dan sarana untuk terus membawa banyak jiwa. Sebagaimana doa saya tadi, Tuhan, biarlah gereja ini menjadi terang untuk menuntun zaman, menjadi bahtera
membawa umat tebusanmu sampai pada pelabuhan abadi. Oke, itu saja. Jangan lupa hari Rabu jam 6 sore perayaan HUT yang pertama Gereja Petra. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab sesungguhnya jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Itu semua karena penyertaan-Mu. Bahkan Engkau memakai kami semua yang ada di tempat ini dengan segala keterbatasan, bahkan kekurangan dan kelemahan, Engkau tetap bekerja. Sehingga hari ini kami boleh mempunyai sebuah gedung gereja yang Kau anugerahkan kepada kami, yang sejak bulan Januari tahun 2023 boleh kami pakai sebagai Gereja Petra Indonesia. Dan besok pada hari Rabu kami akan dalam sukacita mensyukuri anugerah-Mu merayakan ulang tahun yang pertama. Sungguh Tuhan, kasih-Mu luar biasa untuk kami. Dan kami selalu sadar bersama-sama dengan berkat yang Kau berikan kepada kami, ada panggilan, ada tanggung jawab, bahkan ada tantangan yang menyertainya yang juga harus kami terima. Kami bukan mau menjadi anak-anak yang menerima berkat tetapi tidak tahu bagaimana menghargai berkat itu. Kami tidak mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang menerima karunia tetapi tidak mengembangkan karunia dan talenta yang Kau berikan kepadamu. Itu sebabnya ya Tuhan, sekali lagi persatukan kami dengan beban yang pernah Kau taruh kami sekian tahun yang lalu. Ingatkan kami ya Tuhan sekali lagi dengan kerinduan dan kobaran semangat yang sama seperti sekian tahun yang lalu. Ketika kami boleh memulai gereja oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu. Tuhan, ini kami semua. Jadilah Engkau Tuhan, gembala kami yang senantiasa selangkah demi selangkah menuntun kami. Jadikanlah bagi kami ya Tuhan, Engkau Bapa surgawi kami. Yang memenuhi segala kebutuhan baik gereja ini secara institusi maupun pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, doa teduh.